Selamat sore, Romo, Bapak, Ibu, serta teman-teman terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Sore ini kita menyatukan segala doa dan permohonan kita dalam perayaan Ekaristi di masa pandemi yang dipimpin oleh Romo Adrianus Suyadi, SY. Sebelum kita mulai perayaan Ekaristi ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Pertama, bahwa selama mengikuti perayaan Ekaristi, mohon mic dinonaktifkan, kecuali bagi para petugas. Yang kedua, walaupun kita mengikuti dari rumah, mohon tetap ikuti perayaan secara penuh dan berdoa dengan sepenuh hati. Pandemi belum berakhir. Tantangan, kesulitan, bahkan kehilangan. Bukan saja kehilangan orang lain, namun kehilangan orang-orang dalam lingkaran keluarga pun kita alami. Namun kita tetap harus tidak berputus asa, tetap berusaha, tetap berserah dan bersyukur kepada Bapa, karena kita sampai saat ini masih diberi kesempatan untuk sehat dan berkumpul bersama. Romo, Bapak, Ibu, serta teman-teman semua, mari kita bersatu dalam perayaan Ekaristi ini. Sunyi dan sepi, aku rindu padamu, maka ku menghadapmu dan bersujud di depanmu. Oh Tuhan, Raja Agung, Raja yang Maha Tinggi, Kau bertahta di surga, di tempat Maha Tinggi. Ku sembah Kau Tuhan, mulialah nama-Mu. Ku sembah Tuhan, Allah Maha Mulia. Saat sunyi dan sepi, aku rindu padamu, maka ku menghadapmu dan bersujud di depanmu. Oh Tuhan, Raja Agung, Raja yang Maha Tinggi, Kau bertahta di surga, di tempat Maha Tinggi.
sembah Kau Tuhan, mulialah nama-Mu. Ku sembah Allah Maha Mulia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Teman-temanku, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, selamat sore. Salam sehat untuk kita semua. Kita bersyukur dan berterima kasih karena kita pada sore hari ini kita berkumpul walaupun lewat online ya. Dan sebetulnya inisiatif untuk mengadakan perayaan bersama ini usulan dari beberapa teman, terutama yang di sini Mas Dodi yang juga mengusulkan untuk itu. Dan saya sangat setuju karena saya merasa kok setiap hari, entah itu lewat media sosial, lewat WA, lewat berbagai macam sarana komunikasi, teman-teman, saudara-saudara kita semakin dekat dengan kita yang terpapar COVID. Dan bahkan juga ada kehilangan orang-orang yang dicintainya. Kita memang dalam situasi seperti sekarang ini, di samping upaya-upaya manusiawi, kiranya kita juga butuh untuk berdoa bersama, saling meneguhkan satu sama lain. Maka nanti ini tetap akan saya buka, kalau teman-teman ini kan kebanyakan ya teman-teman yang kenal satu sama lain ya. Nanti silahkan untuk ngobrol, kalau mau melanjutkan ngobrol silahkan. Dan mungkin kita bisa sharing dari hati ke hati di luar yang ibadat formal ini. Dan secara khusus saya ingin mengajak teman-teman, saudara-saudariku semua untuk mendoakan ujub-ujub khusus yang masuk pada saya, dan juga mungkin nanti kalau teman-teman juga masih ada yang mau didoakan juga nanti bisa disampaikan. Kita ikut belasungkawa dengan teman-teman kita yang kehilangan orang-orang yang dicintainya karena dipanggil Tuhan karena COVID. Antara lain Ibu Teresia Nurtri Yuliartini, beliau adalah adik Mas Indro yang 9 hari yang lalu dipanggil Tuhan. Kita juga ikut berduka cita pada keluarga Mas Dedi dan Rita yang kehilangan kakaknya, Bapak Heri Pujiatmoko, yang 5 hari lalu dipanggil oleh Tuhan. Ini Mbak Rita juga hadir dari Hong Kong. Kita semua ikut belasungkawa Mbak Rita. Dan kita juga berdoa mohon kedamaian jiwa bagi Ibu Godola Sunarmi, ibu dari Mbak Novin Suprobo, yang kita juga mendoakan dia karena saat ini juga sedang isolasi. Dan kita juga berdoa untuk Bapak Riko Eka Wahyu, ini Ketua PSE Pasar Minggu yang kemarin dipanggil oleh Tuhan. Dan kita juga secara khusus mendoakan saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sedang isoman maupun sedang dalam proses penyembuhan, pemulihan kesehatannya. Pertama kepada Mas Indra dan seluruh keluarganya, Mbak Satya dan anak-anak, tetaplah semangat walaupun kita tidak bertemu tatap muka, tetapi kita semua mendukung
Mas Indra dan keluarga semuanya. Kita juga berdoa untuk Yohanes Sadio Agus Poniman, Bapak Ignatius Sukardiwiyoto, Ibu Agatha Indardinah, SM Siti Hidayati, Mbak Mia Asmiarsi, juga Bapak Ibu, lalu Thomas Balek, Mas Leo, Mas Yosep, Adin, Bang Zainuddin, Nathanael David Kaunang, Anastasia Dewi Prastyorini, Stefanus Dwi Purnomo, Agustinus Wintolo, Mbak Novin Suprobo, Ibu Ganda, juga Suster Agustina, lalu keluarga Ibu Anastasia Nancy, dan terakhir kami juga mohon doa untuk para frater dan Romo Yesuit yang juga masih dalam proses penyembuhan beberapa dari saudara Romo dan frater Yesuit. Maka dalam situasi seperti ini, kekuatan untuk saling mendukung satu sama lain, mendoakan satu sama lain, bahwa walaupun kita berada kebanyakan di kamar kita masing-masing, tetapi kita tidak dibatasi oleh fisik, kita saling disatukan dalam kesatuan hati dan budi untuk menghadapi tantangan yang sekarang ini sedang kita hadapi bersama. Teman-teman, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, maka marilah kita persiapkan hati dan budi kita untuk perayaan Ekaristi ini dengan membawa doa pada saudara-saudara kita, tapi kita juga mendoakan para tenaga medis, pemerintah, dan orang-orang yang tidak kita sebutkan pada intensi khusus ini. Juga mohon bagi saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mencari rezeki, semoga mereka juga dilancarkan dalam situasi yang sulit ini. Kita hening sejenak, kita mengakui segala kelemahan dan kekurangan kita, yang mungkin bencana ini juga kita ikut ambil bagian dalam menciptakan bencana yang sedang kita alami ini. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bersama-sama mendaraskan madah kemuliaan. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah Anak Domba Allah Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita, mungkin kalau Bapak Ibu bersama-sama dalam keluarga, juga ada teman di sampingnya, kita berdoa bersama dalam doa pembukaan ini. Marilah berdoa.
Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, pelindung kami dalam setiap mara bahaya. Kepadamulah kami menyerahkan segala derita dan kesusahan kami. Dalam terang iman kami berdoa. Dalam belas kasih-Mu perhatikanlah mereka yang menderita. Berilah istirahat kekal bagi mereka yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu, khususnya mereka yang meninggal dunia karena COVID-19. Hiburlah mereka yang sedang berkesusahan. Berilah kesehatan dan kekuatan bagi para tenaga medis dan relawan yang berada di garis depan untuk memerangi pandemi ini. Berilah kebijaksanaan bagi para pemimpin pemerintahan kami dan keberanian untuk melayani semua orang dalam cinta kasih, supaya kami bersama-sama memuliakan nama-Mu yang kudus dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita dengarkan firman Tuhan. Bacaan diambil dari kitab Ratapan. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan, aku lupa akan kebahagiaan. Sangkaku, hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengambaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu, Tuhan adalah bagianku. Kata jiwaku, oleh sebab itu, aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tunjukkanlah seri wajah-Mu ya Tuhan, maka selamatlah kami. Tunjukkanlah seri wajah-Mu ya Tuhan, maka selamatlah kami. Hai Gembala Israel, pasanglah telingamu. Engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Bangkitkanlah keperkasaan-Mu dan datanglah menyelamatkan kami. Tunjukkanlah seri wajah-Mu, ya Tuhan, maka selamatlah kami. Ya Allah semesta alam, kembalilah, pandanglah dari langit dan lihatlah. Tengoklah pohon anggur ini, lindungilah batang yang ditanam oleh tangan kanan-Mu. Tunjukkanlah seri wajah-Mu, ya Tuhan, maka selamatlah kami. Haleluya, 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 haleluya. Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu
di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-temanku yang terkasih, ketika membaca perikop ini saya teringat. Ini saya kira tadi saya melihat Mbak Susi ya. Dulu saya bersama Mbak Susi itu perjalanan dengan speedboat dari Ambon ke Seram. Lalu di tengah lautan itu diterjang ombak yang besar. Maka lalu semua orang yang ada di dalam speedboat tersebut teriak dan berdoa. Mbak Susi doa Bapa kami. Yang lain bodoh berdoa sesuai dengan agama mereka masing-masing. Lah saya malah berteriak, "Waduh, mati aku." Lalu Mbak Susi bersungut-sungut, "Romo itu kita di hadang gelombang kok malah tidak berdoa, malah berteriak, aduh mati aku." Dan mungkin teman-teman yang juga pernah di Ambon, pernah di Aceh juga mengalami itu kalau mau ke Pulau Beras, Pulau Sabang itu ya. Itu kan juga ombaknya besar. Nah, bacaan tadi menjadi nyata kalau kita mengalami peristiwa seperti itu. Dan saya kira hari-hari ini, saat-saat ini, bukan hanya hari-hari ini, tapi bahkan sudah hampir 2 tahun ini, kita mengalami tofan dan badai yang luar biasa. Dan itu kita alami semua, bukan hanya orang Indonesia, tapi juga orang di seluruh dunia. Begitu dahsyatnya. Mungkin suatu saat kita bertanya, di manakah Tuhan? Apakah Tuhan tidur di buritan? Apakah Tuhan sedang sembunyi? Mengapa bencana pandemi itu begitu mengharu-birukan kehidupan kita? Itu seringkali menjadi pertanyaan saya pribadi paling tidak. Apakah ini merupakan bentuk dari penghakiman atau penghukuman Tuhan? Pasti Tuhan orang Kristen tidak seperti itu. Tuhan orang Kristen adalah Tuhan yang mencintai. Jadi tidak mungkin Tuhan itu menghukum. Lalu apakah juga Tuhan akan memberikan mukjizat seperti waktu ada badai di tengah laut, tiba-tiba bim salah bim, lalu semuanya akan reda? Mungkin juga tidak. Lalu di mana Tuhan? Di balik itu semua Tuhan kita percayai tetap hadir. Kalau kita merenungkan ya, Tuhan itu memberi kita anugerah yang tidak dimiliki oleh makhluk ciptaan lain, yaitu akal budi. Dan di sini saya kira Tuhan sedang mengajari umat manusia untuk sungguh menyadari
akal budi sekarang sungguh kita perlukan untuk mengatasi bencana pandemi ini. Tuhan membuat mukjizat lewat itu. Dan mungkin juga tidak lewat para romo, lewat rohaniwan-rohaniwati, lewat tokoh agama. Tetapi lewat orang-orang yang memang mempunyai kompeten di bidangnya. Mempunyai kapasitas dan wewenang di bidangnya. Tuhan sedang mendidik kita. Kalau kamu menghadapi situasi seperti ini, lalu kamu sudah saya anugerahi rasio akal budi, bagaimana kamu mengatasinya? Dan mungkin secara rasio kita sudah tahu jelas bagaimana caranya. Tetapi tidak cukup hanya dengan akal budi. Kamu punya kemauan enggak? Punya kehendak enggak? Nah, ini mungkin juga yang menjadi tantangan bagi kita. Karena ya kita kalau sudah terkurung ya ibaratnya kita semua sebetulnya isolasi mandiri ya. Karena ya praktis tidak bisa kemana-mana. Saya pergi terakhir itu akhir bulan Februari tahun lalu. Lalu bulan Februari ini ke Klaten, lalu yang tahun 2019 ke Filipina. Setelah itu di rumah terus, sama isolasi. Tetapi itulah strategi kita untuk berperang melawan pandemi ini. Kadang-kala saya merasa bersalah ya, saya itu mempunyai kemewahan, bisa isolasi, bisa tinggal di rumah, bisa cukup makan. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang miskin, orang-orang gelandangan, orang-orang yang tempat tinggal pun tidak punya. Kita mengalami di kota-kota besar, bagaimana mau menjaga jarak? Mereka di tempat kumuh. Bagaimana meskipun memakai masker terus, mereka juga tidak bisa menjaga jarak. Ruangnya hanya di situ saja. Nah, ini kadangkala saya merasa bersalah. Tapi di lain pihak saya juga merasa konsolasi ya. Banyak gerakan-gerakan voluntarisme yang menghibur. Entah itu orang yang berinisiatif untuk memenuhi kebutuhan harian orang-orang yang sedang isoman. Mungkin juga ada gerakan-gerakan yang banyak sekarang gerakan muncul untuk membagikan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak untuk melawan pandemi ini. Entah itu kebutuhan dasar makan, minum, maupun juga kebutuhan alat-alat kesehatan. Saya bersyukur bahwa di tengah bencana global ini juga ada spirit atau semangat global yang menyatukan kita semua. Dan pas pada waktunya Bapak Suci lalu mengeluarkan ensiklik Fratelli Tutti. Itulah mengingatkan kita semua bahwa kita semua itu saudara. Dan kita semua yang sehat tentu tidak ingin menjadi terkena ya, terinfeksi oleh pandemi. Tapi mungkin nanti juga ada berkahnya. Sekarang ini yang paling banyak dicari adalah donor darah orang yang pernah positif. Dan itu setiap hari itu selalu ada permintaan itu. Dan begitu susah. Nah, maka yang isoman, yang sedang dalam proses pemulihan tetap semangat. Karena di balik itu juga ada rahmat. Nanti akan berbagi kehidupan juga untuk orang lain. Kalau sudah sembuh. Di sini kita melihat Tuhan itu menciptakan penyakit, tetapi juga menciptakan obatnya. Hanya situasi sekarang, dunia sekarang ini, kita sekarang ini, mungkin belum pas meramunya, sehingga belum sungguh teratasi itu. Tapi sebetulnya sudah kelihatan jelas bahwa virus ini bisa diobati dengan imun. Dan imun itu diciptakan dengan virus itu sendiri.
Jadi itu ciptaan Tuhan yang menyebabkan penyakit, tetapi juga ciptaan Tuhan yang bisa membawa kesembuhan. Kita diberi penderitaan, tetapi kita juga diberi rahmat untuk bisa berbagi kehidupan. Maka saya kira kita semua pasti sudah bosan, jenuh tinggal di rumah, dan kadangkala juga mau lepas kendali juga untuk tidak disiplin dengan protokol. Tentu kalau saya sebagai katakanlah orang yang background-nya bisa dikatakan ya pemimpin agama, saya tidak menyarankan untuk pokoknya pasrah saja kepada Tuhan, nanti pergi sendiri pandemi. Nah itu namanya bunuh diri. Saya juga nggak berani misalnya seperti Santo Aloysius Gonzaga untuk langsung terlibat. Mungkin dulu Santo Aloysius Gonzaga terlibat karena nggak tahu bahwa dengan terlibat seperti itu akan terkena dampaknya yang serius. Sekarang kalau kita sudah diberitahu cara-caranya lalu kita mau nekat, itu bukan orang yang beriman, tetapi orang yang mau bunuh diri. Maka bagi saya letak keimanan kita adalah kita diberi akal budi, diberi hati, akal budi untuk memecahkan masalah, hati untuk menghendaki kita melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan. Kita, sebagian besar dari kita mungkin tidak ahli dalam bidang kesehatan, tapi minimal marilah kita pahami logika kesehatan itu sendiri, sehingga kita bisa menyadari dan mengantisipasi. Lalu yang kedua, kita sadari bahwa kita diberi anugerah akal budi rasio. Jadi kalau malas berpikir ya itu, lalu kita, wah ini biarkan nanti Tuhan yang intervensi sendiri membuat mukjizat. Percaya saja pada Tuhan. Enggak perlu mengikuti aturan untuk ibadat sendiri-sendiri. Kita bersama-sama ibadat. Nanti kan Tuhan akan intervensi. Bahkan malah menantang. Kalau itu mana pasiennya? Saya hirup nafasnya. Maka saya akan membuktikan bahwa Tuhan membuat mukjizat. Nah, tentu hal seperti ini baik beriman tapi iman yang konyol. Karena kita jelas kita sebagai makhluk yang diciptakan luhur, diberi akal budi supaya bisa kita gunakan akal budi itu dan kehendak kita. Maka saya kira pesan kita semua, kita memang suasana sedih, suasana sepi sendiri. Tetapi sebetulnya banyak hal yang bisa kita temukan lewat pengalaman ini. Kita dipicu untuk berpikir, untuk memecahkan persoalan. Tetapi kita juga diberi penyakit, tetapi juga diberikan obat. Hanya kita sekali lagi kita belum menemukan ramuannya itu bagaimana sih? Lalu bagaimana mencegah supaya ini tidak mematikan? Itu kan yang kita pikirkan sekarang. Dan untuk orang awam seperti kita, kalau bagi saya sendiri ya sudah, strateginya adalah pandemi ini kita tidak bisa lawan frontal, tapi kita menghindar. Kita menjauh. Nah ini persoalannya bagaimana kalau mereka yang mempunyai taruhan hidup, kalau menjauh tidak makan. Maka sekurang-kurangnya kita yang punya kemewahan untuk bisa mandiri, bisa isolasi mandiri, bisa tinggal di rumah, ya mungkin kita tahan. Karena kalau kita misalnya punya kemewahan itu tidak kita manfaatkan, tapi ikut-ikutan seperti orang yang mau cari makan, yaitu tidak adil juga. Lalu kita bisa juga menyebabkan orang lain untuk menderita. Saya kira kita semua sadar bahwa ini tantangan yang berat, bukan hanya untuk kita masing-masing yang sedang sakit, yang sedang kesusahan, tapi juga untuk seluruh dunia.
Tapi kita juga percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar. Bukan lewat mukjizat, tetapi lewat orang-orang yang diutus oleh Tuhan sendiri. Dan dalam hal-hal tertentu kita juga bisa terlibat. Mungkin keterlibatan kita kecil. Entah itu ya membantu donasi untuk memenuhi kebutuhan pokok orang-orang yang sedang isoman, atau mungkin ya sekedar berdoa bersama seperti ini, seperti yang saya lakukan ini. Ya bisa saya seperti itu. Sebetulnya inginnya mau gregetan itu, tapi ya bisa saya seperti ini. Jadi kadang-kala ya harus rendah hati juga untuk mengakui keterbatasan. Tapi juga kita bisa dengan dunia yang sudah dimanja dunia digital ini, kita juga bisa sharing keprihatinan, sharing juga kalau ada orang yang mencari informasi tentang ini itu, kita bisa share. Kita juga bisa membangun jaringan. Dan saya kira sekarang kesempatan yang emas untuk kita membangun jaringan, karena kita dengan sangat mudah dan murah kita bisa terkoneksi satu sama lain. Jadi yang connecting people itu tidak hanya sekarang lain, tapi kita juga bisa connecting people, bahkan lebih luar biasa. Maka mari kita gunakan segala rahmat dan berkat itu untuk tadi mempromosikan solidaritas global. Kita mulai dengan teman-teman kita yang ada di sini. Dan kita mohon agar teman-teman kita yang sedang mengalami kesusahan karena ditinggalkan orang-orang yang dicintainya, mendapatkan peneguhan iman, mendapatkan penghiburan, dan teman-teman yang isolasi mandiri dan dalam perawatan, meskipun secara fisik merasa dikucilkan, tapi percayalah bahwa kita semua bersama dengan kamu. Tetap sehat, semangat, dan nanti bisa menjadi berkah bagi orang lain. Jadi tambah imun kalau kita tambah semangat dan berharap. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita sebelum kita panjatkan doa-doa permohonan kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita panjatkan doa-doa permohonan kita kepada Allah yang berbelas kasih, yang kita percayai bahwa Allah akan mendengarkan doa-doa kita dan memberikan yang terbaik untuk kita. Bagi para gembala umat-Mu, Paus Fransiskus, Uskup Kardinal Ignatius Suharyo, para imam dan pelayan umat-Mu, kami mohon tuntunlah mereka agar dapat menjalankan tugas-tugas dan panggilan penggembalaan mereka di tengah-tengah umat yang sedang menghadapi tantangan ini dengan penuh cinta kasih dan kebijaksanaan, seperti Kristus dalam menggembalakan umat yang sedang berziarah menuju kerajaan-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin pemerintahan dan pemimpin masyarakat kami mohon, tuntunlah dan bimbinglah mereka agar tetap sehat, setia, penuh tanggung jawab dan kebijaksanaan dalam mewujudkan kesehatan, kesejahteraan, dan kedamaian bagi masyarakat kami yang sedang menghadapi berbagai macam dampak negatif pandemi ini. Marilah kita mohon,
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gugus tugas penanganan COVID-19, para tenaga medis, relawan, dan semua pihak yang terlibat di garis depan dalam usaha menahan penyebaran COVID-19. Berilah mereka kesehatan, semangat, kesabaran, dan harapan kuat agar mampu menjalankan tugas kemanusiaan mereka dengan penuh kasih dan semangat pengabdian. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita dampak pandemi COVID-19, mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang kesusahan karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi, mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang mengalami kesepian dan kesusahan. Semoga Engkau berkenan memberikan penghiburan, harapan, dan kebutuhan-kebutuhan mendesak yang mereka perlukan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita, sahabat dan kenalan kita yang membutuhkan secara khusus doa-doa kita. Yohanes Adeo Agus Poniman, Indra P. dan seluruh keluarga, Bapak Ignatius Sukardiwiyoto, Ibu Agatha Indardina, SM Siti Hidayati, Mia Asmiarsi, Anastasia Yanti, Thomas Balik, Leo, Yosef, Adin, Zainuddin, Nathanael David Kaunang, Anastasia Dewi Prasetyorini, Stefanus Dwi Purnomo, Agustinus Wintolo, Novin Suprobo, Ibu Ganda, Suster Agustina, Katarina R. Lestari, keluarga Anastasia Nancy, para Romo dan Frater Jesuit yang positif COVID-19, serta Sekar dan Rafa. Semoga Engkau memberikan kesehatan, ketabahan, dan penghiburan pada saat-saat mereka sedang mengalami kesulitan dan tantangan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita juga berdoa untuk kedamaian jiwa bagi saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Tuhan, Bapak Riko Eka Wahyu, Ibu Teresia Nurtri Yuliartini, Bapak Hari Pujiat Moko, Ibu Godola Sunarmi, dan Bapak Rafael Sukodanarto, serta orang-orang yang Kau panggil menghadap hadirat-Mu pada hari ini. Semoga Engkau menganugerahi mereka hidup damai bersama-Mu di surga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak, kita juga mengajukan ujub-ujub kita masing-masing. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah yang Maha Penyayang dan Pengasih, demikianlah doa-doa umat-Mu. Kami percayakan ini semua dalam kasih-Mu dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita persiapkan dengan persembahan. Selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji
berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dengan kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan di masa-masa yang sulit ini. Semoga menjadi bagi kami dengan kuasa-Mu, sumber penyembuhan dan perdamaian. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, pencipta dunia dan sumber segala kehidupan. Engkau tak pernah meninggalkan karya kebijaksanaan-Mu. Bahkan sampai sekarang pun, Engkau tetap bekerja dengan kebijaksanaan di tengah kami, dengan tangan kuat dan lengan terentang. Engkau telah menuntun umat Israel melintasi padang gurun. Kini dengan kekuatan Roh Kudus, Engkau pun selalu mendampingi dan menuntun gereja-Mu dan seluruh umat manusia yang pada saat ini sedang berada dalam pandemi. Dan menuntunnya lewat lorong-lorong panah menuju sukacita abadi di dalam kerajaan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Maka kami pun bersama para malaikat dan semua orang kudus melakukan madah pujian kemuliaan-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau, dan pantas dimuliakan Allah penyayang manusia, sebab Engkau selalu mendampingi kami dalam perjalanan hidup. Sungguh terberkatilah putra-Mu yang hadir di tengah-tengah kami, ketika kami dihimpun oleh kasih-Nya. Seperti dahulu bagi para murid-Nya, demikian pula kini bagi kami. Dia menjelaskan isi kitab suci dan memecah-mecahkan roti. Maka kami mohon kepadamu Bapa yang penuh belas kasih, sudilah mengutus Roh Kudus-Mu, supaya Dia menguduskan persembahan roti dan anggur ini, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, pada perjamuan malam terakhir, Dia mengambil roti dan memberkati, lalu memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Dengan cara yang sama sesudah perjamuan sambil mengambil piala, Dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikannya kepada para murid-Nya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua,
Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agungkanlah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Maka Bapa yang kudus, sambil mengenangkan Kristus Putramu penyelamat kami yang telah Engkau antar melalui penderitaan dan kematian pada salib, menuju kemuliaan kebangkitan, dan Engkau beri tempat di sisi kanan-Mu. Kami pun mewartakan karya cinta kasih-Mu sampai Dia datang, dan kami mempersembahkan kepadamu roti kehidupan dan piala berkat. Pandanglah dengan murah hati persembahan gereja-Mu. Di dalamnya kami menghadirkan kurban Paskah Kristus yang telah diserahkan kepada kami. Kami mohon semoga dengan kekuatan roh cinta kasih-Mu, kini dan selamanya, kami terhitung sebagai anggota Putra-Mu. Karena kami telah mengambil bagian dalam tubuh dan darah-Nya. Maka Tuhan, setelah kami ikut serta dalam perjamuan-Mu, teguhkanlah kami dalam kesatuan, agar bersama dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, bersama semua uskup, imam, diakon, dan segenap umat-Mu yang sedang berziarah melalui jalan-Mu dalam iman dan harapan, kami sanggup menyebarkan sukacita dan iman kami ke dunia. Ingatlah saudara-saudara kami yang kami doakan pada hari ini, khususnya mereka yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu. Bapak Riko Eka Wahyu, Ibu Teresia Nurtri Yuliartini, Bapak Hari Pujiat Moko, Ibu Kodola Sunarmi, dan Bapak Rafael Suko Danarto. Dan juga orang-orang yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu karena COVID-19. Dan akan semua orang yang telah meninggal, hanya Engkaulah yang mengenal iman mereka. Maka perkenankanlah mereka menikmati cahaya wajah-Mu, dan pada waktu kebangkitan, anugerailah mereka kepenuhan hidup. Sesudah ziarah di dunia ini berakhir, perkenankanlah kami juga mencapai kediaman abadi. Tempat kami akan selalu hidup bersama Engkau, dan bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul, dan para martir, dan dalam kesatuan dengan semua orang kudus, kami akan memuji dan mengagungkan Dikau melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita berdoa Bapa kami sambil bernyanyi. Suaranya, Mas. Tidak ada suaranya, Mas. Ada di surga.
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Maka janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Dan damai Tuhan kita Yesus Kristus besertamu dan sertamu juga. Semoga kita semua dianugerahi damai sejahtera dan kesehatan. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai-Mu. Teman-teman, saudara-saudariku, Bapak Ibu yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia dan dosa-dosa kita semua. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir
Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya mengundang Bapak Ibu untuk membuka, untuk unmute, kita mendoakan bersama-sama, berdoa di saat wabah corona bersama Paus Fransiskus, doa kepada Santa Maria. Kita, ya mungkin koneksi kita berbeda-beda, tapi baiklah kita doakan bersama-sama. Ada nggak buka ya? Co-host kok. Marilah berdoa bersama-sama. Ya Maria, Engkau senantiasa menyinari tapak jalan kami sebagai tanda keselamatan Dan harapan. Kami mempercayakan diri kami dan keselamatan para penderita padamu yang ikut ambil bagian dalam Yesus dalam keteguhan iman. Engkau keselamatan umat manusia, mengetahui apa yang kami butuhkan. Kami percaya Engkau akan menyertai mereka yang membutuhkan. Sehingga sebagaimana dikatakan kami merasakan sukacita dan berkata saat penderitaan ini. Tolonglah kami, kasihilah mematuhi bagaimana dikatakan sendiri oleh Yesus penderitaan kami dan memangku kecemasan kami hingga menuntun kami melalui sukacita kebangkitan. Amin. Di bawah perlindungan-Mu kami bernaung. Allah yang kudus, menabaikan permintaan kami yang sedang dalam kesulitan ini, bebaskan kami dari lawan yang mulia dan suci. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, dosa yang ini kami mati. kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Kepada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dari-Mulah kami menerima penyembuh kehidupan kekal. Berilah rahmat penyembuhan-Mu lewat sakramen kudus ini, sehingga kami boleh bermegah dalam kepenuhan kesembuhan surgawi, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Teman-teman, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, sebelum berkat penutup, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir berdoa bersama untuk saudara-saudara kita, baik yang sedang isoman maupun sedang dalam perawatan maupun yang sedang berduka. Kita semua disatukan dalam derita, suka duka kita bersama. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu untuk pelaksanaan misa ini. Saya tidak bayangkan kalau saya sekaligus memimpin sendiri, jadi admin sendiri, yang sering saya lakukan begitu. Itu berat, dan di sini ada Mas Dodi yang menyiapkan semuanya, Bu Diana yang juga ikut menyiapkan semuanya, doa-doa dan juga lagu-lagu, Natyan, Anya, Mas Baskoro. Terima kasih semuanya, dan teman-teman juga. Memang ini di awalnya adalah untuk sungguh kita yang sahabat-sahabat dekat gitu ya. Maka kita ya yang mantan atau masih di Karina dan juga mantan atau yang masih di JRS, itu saya merasa itu keluarga dekat itu, dan mungkin baik kalau kita punya kesempatan untuk ya secara non fisik kita bersama-sama untuk
mendoakan saudara-saudara kita, karena ya hanya itu yang bisa kita lakukan. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, dan nanti setelah selesai misa kalau masih mau mengobrol dipersilakan. Zoom tetap saya buka. Ini karena ada teman-teman juga yang saya kira dari Inggris juga, Mbak Nia kayaknya saya tadi melihat, lalu dari Hong Kong, lalu mungkin dari Mas Guru itu masih juga di Jerman atau di mana itu? Ya, jadi siapa tahu kita bisa ya tombol kangen gitu ya. Sebetulnya ingin ketemu tapi kita nggak bisa ketemu. Itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, dan semoga yang sedang dalam perawatan cepat sembuh, tetap semangat. Pasti ada berkah di balik itu. Saya meskipun tidak tes terakhir juga isoman 10 hari karena nggak keluar suaranya 1 minggu. Pasti kalau dites itu juga positif, tapi daripada menemui rumah sakit ya sudah saya bersembunyi di kamar 10 hari setelah keluar suaranya lalu. Ya. Begitu, marilah kita tutup perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, dan semoga kita semua, saudara-saudari semua, orang-orang yang kita doakan, khususnya teman-teman kita yang sedang menghadapi isolasi mandiri, yang sedang dirawat di rumah sakit, sedang kesusahan karena ditinggalkan orang yang dicintai, mungkin juga sedang kesusahan dalam mencari rezeki, dibimbing, diberkati, dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-temanku yang terkasih, dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Amin. Terima kasih, Romo. Kami ingin mengingat bangsa kami. Kami ingin membawa bangsa kami ke hadapan Tuhan. Tolong bangsa kami, Tuhan. Lindungi bangsa kami, Tuhan. Bawa bangsa kami semakin matur nuwun, Romo. Berkah dalam. Berkah dalam, berkah dalam. Kita tutup dulu dengan lagu penutup. Rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan